Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada mandi ya, cantik-cantik tuh, ganteng-ganteng. Iya dong. Ganteng tapi Dong. agak berkumis ya, ganteng tapi agak berkumis. Aduh. Ayo Pak. Yoga. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca dulu ya, Di anak. bawah. Baik tuh, Pak. Eh, kita sama-sama baca basmalah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dengan submaterinya, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Sebelum mulai, Bapak mempersilakan kalian ya, barangkali ada yang mau minum, mau makan, Bapak persilakan ya. Mau minum dulu Pak. Jangan Bentar. sampai lagi belajar kalian pingsan gitu ya. Nah, ini perhatikan pada slide berikut nih. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah ya. Baik, Bapak, kalian perhatikan dulu nih. Gambar berikut, ada 3 gambar di sini nih. Nah, ini gambar orang nih, lagi mikir ya. Terus di sini alam semesta, dan yang ketiga ini ada alam semesta tapi hancur gitu. Nah, ini yang orang ini merupakan contoh dari sifat jaiznya Allah gitu. Artinya Allah itu boleh-boleh saja memberikan kepintaran kepada seorang atau membuat seorang itu bodoh. Tetap disebut Allah gitu. Mau itu bodoh, mau itu pintar, Allah ngasihnya tetap disebut Allah karena itu jaiz sifatnya. Dan yang kedua gambar ini sifat wajib di sini. Nah, ini artinya di sini Allah kuasa gitu. Ya, kuasa menciptakan semua alam semesta ini. Dan yang ketiga sifat mustahil bagi Allah. Ini artinya alam semesta itu hancur, semua makhluk itu akan hancur. Ya, mustahil bagi Allah. Gitu. Nanti kita bahas ya. Jadi pertanyaan di sini siapa yang menciptakan semua ini? Nah, nanti jawabnya nanti ya, nggak usah dijawab. Nomor 2, apa sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaannya? Nah, nanti kita akan bahas. Slide selanjutnya, sifat wajib bagi Allah. Nih, perlu kita ketahui ya, bahwasannya sifat sesuatu yang melekat pada zat. Tuh. Contoh nih, Pak Yoga sifatnya apa? Putih gitu. Zatnya zat Pak Yoga tapi sifatnya itu putih gitu ya, pintar gitu. Nah, itu sifatnya gitu. Terus wajib di sini adalah wajib menurut akal. Wajib menurut akal, bukan menurut fikih. Ya, artinya wajib di sini masuk akal gitu nih. Nah, jadi sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang mesti ada pada zat Allah. Tuh. Jika tidak ada, maka tidak masuk akal gitu. Contoh Allah bodoh gitu. Nggak masuk akal, nggak mungkin Allah bodoh gitu ya. Jadi Allah mesti ilmu, pintar. Gitu. Nah, itu sifat wajib. Akan tapi mempelajari sifat wajib bagi Allah, hukumnya itu wajib ain ya. Artinya kalau seseorang tidak mempelajarinya, ya, maka akan berdosa gitu. Karena wajib di sini wajib ain. Nah, tidak hanya mempelajarinya anak-anak ya, tapi kita juga mesti memahami. Ya, yang kedua itu, pertama mempelajari, yang kedua memahami, yang ketiga meyakini, dan yang keempatnya merasakan anak-anak. Nah, nanti kita bahas lah ya. Apa mau dibahas langsung aja lah ya. Artinya gini. Yang pertama kita harus belajar. Belajar itu salah satunya ada yang menghafal gitu ya. Kita hafal sifat wajib 20 itu dari wujud sampai ke Mutakaliman. mutakaliman, betul Yoga, pintar Anda ya. Terus yang kedua itu dipahami. Nah, ini tidak hanya kita hafal doang gitu ya, tapi kita harus memahaminya gitu. Apa itu sifat wujud, apa itu sifat kidam, apa itu sifat bako, dan seterusnya kita harus paham gitu. Dan yang kedua, yang ketiga meyakininya. Mesti meyakininya, tidak cukup hanya dipaham saja. Tapi mesti yakin Allah itu wujud. Nah, itu harus masuk
ke hati gitu ya, menjadi bentuk keyakinan. Oh iya, Allah itu wujud, ada gitu. Bukti-buktinya pun ada banyak ya, yang kita lihat setiap hari-hari. Dan yang keempat tuh merasakan ini. Ya, nggak cukup yakin aja, tapi harus merasakan. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Nah, itu mesti terasakan dalam hati kita gitu ya. Nah, itu semua dirasakan oleh hati kita gitu. Jadi ada indera kita, setiap indera kita bisa merasakan. Nah, dan keimanan itu dirasakannya oleh hati kita. Jadi mempelajari sifat wajib bagi Allah ini adalah babnya bab hati. Karena ranahnya ini bagian-bagian akidah gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada bagian-bagian sifat wajib bagi Allah. Yang pertama sifat nafsiyah, jati diri. Ini yaitu sifat wujud, hanya satu, nafsiyah. Yang kedua sifat salabiyah. Nah, ini ada 5 jumlahnya. Kidam baqo mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Cukup sampai situ. Artinya ini sifat yang meniadakan. Kidam, Allah, makhluk ada awalnya, Allah tidak ada awalnya. Tidak ada awal. Meniadakan Ada awal gitu ya. dan akhir. Meniadakan, benar. Jadi kalau kata guru Bapak sih gini, Bapak ini masih berguru ya, masih belajar. Jadi kata guru Bapak itu Allah itu tidak ada dan ada gitu. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada butuhnya, Tidak ada wujudnya. tidak ada bilangannya, bukan tidak ada wujudnya. Wisma, Anda bukan ya? Iya, Pak. Bukan. Nggak boleh asbun ya, awas. Yang terus Bapak jangan galak-galak, Bapak. tidak ada serupanya dengan makhluk. Tuh ada 5 tuh sifat salabiyah. Dan ada, Allah itu ada, yaitu ada kesempurnaan yang ketiga, sifat ma'ani, sifat kesempurnaan. Tuh. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ada 7. Ada 7. Tuh. Nah, yang terakhir nih sifat ma'nawiyah. Ini penjabaran dari sifat ma'ani sebenarnya ya. Jadi yang perlu kita pelajari, pahami, yakini dan rasakan itu cukup 13 gitu ya. Dari wujud ya, terus sifat salabiyah yang 5 dan sifat ma'ani yang 7 gitu. Ya. Tuh. Mudah-mudahan paham ya. Siap. Yang kedua ini Iya, sifat Pak. mustahil ya, mustahil. Sifat mustahil ini singkatnya, sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Udah jelas ya, mustahil. Secara garis besar, sifat mustahil yang paling tinggi adalah tidak adanya sekutu atau Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ini kebalikan dari sifat wahdaniyah bagi Allah gitu. Allah berbilang, Allah tidak berbilang, sedangkan makhluk itu berbilang. Gitu. Allah satu, zatnya maupun zat maupun sifat maupun perbuatannya itu cuma satu ya. Maha satu. Gitu. Buat bumi dan langit satu ilmunya. Kita kan banyak buat tempe, buat tahu, beda-beda kan ilmunya. Ilmu buat tempe beda, ilmu buat tahu beda. Nah, gitu. Maha satu, ini paling tinggi nih. Tidak adanya sekutu atau Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Gitu. Iya, Selanjutnya sifat jaiz bagi Allah ya. Singkatnya itu sifat yang boleh mengadakan dan boleh juga meniadakan. Gitu. Tadi udah di awal Bapak jelaskan pada gambar ya. Allah ngasih uang hari ini kepada Yoga, jaiz nggak bagi Allah? Tidak. Kok atau tidak? Jangan ngelamun Yoga ya. Tidak. Jaiz tidak Yoga? Allah ngasih Tidak. uang kamu hari ini, boleh Tidak. nggak? Boleh. Boleh. Jaiz itu artinya boleh. Boleh. Ya. Boleh. Allah ngasih uang hari ini ke kamu boleh. Besok nggak ngasih uang ke kamu, boleh nggak Yoga? Tidak Boleh. Boleh dong. Boleh juga, kok tidak boleh? Boleh juga gitu. Jaiz bagi Allah, tetap disebut Allah, mau ngasih mau enggak kayak gitu. Tetap disebut Allah gitu. Kalau Allah tidak kuasa, nah itu bukan Allah berarti gitu. Jadi mesti ada tuh kuasa pada Allah gitu ya. Karena gini, sekarang ngasih uang, mematikan seseorang, nah itu kuasa bagi Allah gitu. Semuanya itu bersumber dari sifat wajib itu gitu ya, sifat jaiz tuh.
Kalau kata guru Bapak itu urutannya gini. Ini diumpamakan di makhluk ya. Dari ilmu dari irodat gitu ya, ke ilmu, ke kudrat gitu. Nih. Kalau Allah ingin mengadakan sesuatu itu gitu. Dari irodatnya lu Allah punya keinginan gitu ya. Terus Allah punya ilmu. Oh. Pertama eksekusi, yang ketiganya eksekusi nih, kuasa gitu. Nah, gitu. Jadi wajib bagi Allah punya sifat tersebut gitu ya. Beda dengan sifat jaiz ya. Hasil dari ketiga sifat tadi gitu. Nah, jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Gimana Allahnya gitu ya. Setelah mudah-mudahan kalian paham tadi setelah Bapak jelaskan ketiga sifat secara garis besar ya. Belum secara rinci itu. Secara rinci lagi nggak cukup ya, perlu waktu 2 tahun mungkin menjelaskannya ya. Lama itu. Boleh privat nggak, Pak? Em, Silakan nanti rekening ada nanti saya type ya. Nanti saya kirim rekeningnya. Boleh beriman. Nah, kelompok satu ini membuat gambar sederhana yang hubungannya dengan sifat wajib bagi Allah. Yang kelompok dua ini membuat simbol ya, yang melambangkan sifat mustahil bagi Allah. Dan kelompok tiga ini membuat poster sederhana yang menggambarkan sifat jaiz bagi Allah gitu. Ya, silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Yang ini digambar pakai spidol, Pak. Digambar Atau semua bisa itu. tidak pakai spidol, Pak? Bebas, pakai alat Yang tulis apa bebas. saja ya. Tuh. Mohon maaf, Bapak tadi tidak menjelaskan. Silakan pakai tulis apa saja, bebas ya. Yang penting bagus hasilnya Pak. dan bisa Sudah, dijelaskan Pak. oleh kalian ya. Sudah? Baik, Pak. Dah. Udah, Oh Pak. ya, boy. Kelompok satu ini hasilnya. Bapak cek ini. Menggambar tata surya ya. Keren. Bagus nggak, Pak? Bagus sekali. Di sini ada penjelasannya. Membuat tata surya ini sebab tata surya itu teratur gitu ya. Tidak ada yang bertabrakan sama sekali. Nah, ini kaitannya katanya kata kelompok tiga ini Satu, Allah Pak. itu maha kuasa gitu untuk mengatur semua itu. Hebat. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Kelompok dua ini, wah hasilnya ini membuat tengkorak. Tengkorak ini simbol apa nih? Kematian ya? Oh iya kematian ya. Oh mustahil, Allah itu mustahil mati atau rusak gitu ya. Hebat ya, tepuk tangan. Kelompok tiga membuat poster singkat gambar orang gigit dolar ini. Apa ini maksudnya? Gigit uang dolar gitu ya. Medali kali, Pak. Ya. Ini koruptor. Kamu mau gambar Oh, koruptor? Oh bukan. bukan, Pak. Ini gambar ini, Pak. Oh ini artinya orang yang ini ya diberi rezeki gitu oleh Allah. Oh, iya. Hebat, bagus. Jaiz. Dapat uang dolar. Keren, tepuk tangan. Oke. Ore. Hebat, hebat, hebat. Oke, alhamdulillah. Qiyamuhu binafsihi ya. Allah qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh sama makhluk. Tempat makhluk bukan. Makhluk. Arah makhluk. Kanan kiri atas. Ya, Allah tidak berarah, tidak bertempat. Tuh. Terus tidak terkekang oleh waktu. Nah, beda pokoknya. Allah itu beda sekali sama kita ya. Sangat beda, maha berbeda. Tuh ya. Dalilnya itu laisa kamisli saya udah pegang itu dalilnya itu ya. Oke, cukuplah segitu saja. Ini sudah Baik, lama Pak. sekali waktunya. Oke. Bapak juga sudah asem ya. Oke, Bapak akhiri sekian ya dari Bapak sebelum Bapak tutup tuh silakan kalian baca doa kifaratul majelis. Kita sama-sama baca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ibu ilahi. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.